Dan hari ini kita akan lanjutkan dengan proposisi bersyarat. Jadi ini juga proposisi ya, tetapi dia ada syaratnya ya. Sering disebut sebagai kondisional atau implikasi. Bentuk proposisinya adalah yang pertama ya, jika P maka Q. Nah, itu diberi notasi dengan tanda seperti ini ya. Jadi tandanya ke atas ya. Nah, tandanya adalah P kemudian tanda panah ke kanan Q ya. Ini maksudnya jika P maka Q. P, proposisi P itu akan disebut sebagai hipotesis ya. Bisa juga disebut sebagai antecedent ya. Bisa juga disebut sebagai premis atau kondisi ya. Jadi boleh disebut hal tadi ya. Kemudian untuk yang Q ya, yang maka Q, nah Q tadi disebut sebagai konklusi atau konsekuen. Nah, cara dan proposisi bersyarat yang seperti ini, yang ada kondisinya ini, disebut sebagai implikasi. Ya, jadi ini adalah proposisi bersyarat yang disebut sebagai implikasi. Nah, proposisi bersyarat ini juga punya tabel kebenaran yang tidak akan berubah ya. Kebenarannya seperti ini tadi kebenarannya. Ya. Jadi cara mengekspresikan macam-macam ya. Kalau dalam bahasa ya, kita bisa katakan jika P maka Q, kita bisa mengatakan jika P, Q ya. Kita juga bisa mengatakan P mengakibatkan Q ya, berarti P implies Q di bahasa Inggrisnya ya. Atau Q jika P. Nah, kan bisa gitu juga. Q jika P, tetap Q-nya adalah konklusi ya, P-nya hipotesis ya. P jika P, Q jika P, nah, tetap P-nya adalah hipotesis ya. Kemudian bisa juga P hanya jika P. Nah, kemudian bisa juga P syarat cukup untuk Q. Ya, jadi hipotesis merupakan syarat cukup untuk adanya konklusi ya. P syarat cukup untuk Q. Tapi bisa juga dikatakan bahwa Q syarat perlu untuk P. Jadi konklusi menyatakan syarat perlu untuk kondisi ya, untuk P. Jadi perhatikan ya, untuk Q syarat cukup untuk P, maka P-nya tetap hipotesis, Q-nya tetap konklusi. Demikian juga Q syarat perlu untuk P, meskipun Q disebut terlebih dahulu, tapi dia merupakan syarat perlu, maka Q ini merupakan konklusi, ya, bukan hipotesis, tapi konklusi. Atau bisa juga menyebutkan Q bila mana P, ya. Nah, untuk tabel kebenaran seperti ini, ya, tabel kebenaran seperti ini, ya harus dihafalin ya. Kalau saya ngapalinnya ini saja, ya, yang ini saja, ya. Yang lain akan terhafalkan sendiri, ya. Jadi untuk implikasi itu nilainya akan false hanya apabila hipotesisnya itu true, konklusinya false. Ya, hipotesisnya itu true, konklusinya false, maka implikasinya akan false. Gitu ya. Yang lainnya, jika hipotesis true, konklusi true, maka implikasinya true. Nah, implikasi ini true. Tetapi yang lain juga ya, jika hipotesisnya itu false, ya, tetapi konklusinya itu true, maka implikasinya itu true. Ya. Kemudian jika hipotesisnya itu false, konklusinya juga false, implikasinya ini juga true. Nah, begitu ya. Nah, sehingga saya kalau ngapalin, saya hafalin yang ini. Ya, karena saya tuh nggak pintar ngapal. Ya. Jadi, jika hipotesisnya true, konklusinya false, maka implikasinya itu bernilai false. Nah, seperti ini sampai di sini. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya? Baik, saya teruskan.
Kalau tidak ada, nah ini contoh saja ya, contoh ya. Nilai ujian, misalkan ada kasus pertama ya, ada hipotesis, kemudian ada konklusi. Nah, hipotesisnya mengatakan bahwa nilai ujian Anda di atas 80. Konklusinya, Anda mendapatkan nilai A ya untuk kuliah tersebut ya. Nah, di sini hipotesisnya benar. Nah, ujian Anda memang 80 ya, memang itu nilai ujian Anda dan Anda mendapatkan nilai A. Nah, itu konklusinya juga benar. Hipotesis benar, konklusi benar, maka implikasi tadi atau pernyataan yang merupakan implikasi tadi bernilai benar. Itu yang garis yang ini ya. Contoh untuk garis yang pertama. Ya. Kemudian nilai ujian Anda di atas 80. Ini hipotesisnya benar. Tetapi Anda tidak mendapatkan nilai A. Nah, ini konklusi yang salah ya. Ya kalau 80 ya mestinya dapat A ya. Nah, kan gitu ya. Nah, untuk kondisi ini ya, ini ada di garis yang kedua, maka implikasi kita itu salah ya. Implikasi kita salah. Kemudian untuk yang ketiga, nilai ujian akhir Anda di bawah 80. Salah nih hipotesisnya. Dan Anda mendapatkan nilai A, tetapi konklusinya benar. Nah, untuk kasus ini maka implikasinya benar. Kan begitu ya. Jadi misalkan Anda dapatnya nilainya kan di bawah 80, tapi dosennya tetap ngasih nilai A. Anda maunya benar apa salah? Dosennya benar ya. Nah, jadi kalaupun hipotesisnya salah, jika konklusinya benar, maka implikasinya tetap benar ya. Nah, jika hipotesisnya salah, kemudian konklusinya salah, implikasinya juga benar. Kan benar misalkan nilai ujian akhir Anda di bawah 80 dan Anda tidak mendapatkan nilai A. Nah, ini konklusinya juga benar. Maka ini konklusinya salah ya, ini dulu ya. Ini misalkan Anda ini salah ya. Nah, maka pada kasus ini pernyataannya adalah atau implikasinya adalah benar. Ya. Jadi ini yang diingat-ingat ya. Kalau saya ingatnya satu aja, yang lain kan ikut ya nanti ya. Implikasi jika P maka Q itu hanya salah jika P-nya benar, Q-nya salah. Hipotesisnya benar, konklusinya salah. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah pada logika ini ya, logika proposisi ini, nilai implikasi itu tidak dilihat dari kebahasaan ya, dari segi kebahasaan, ya, tapi dilihat dari nilai kebenarannya. Misalkan saya punya hipotesis jika Paris ya adalah ibu kota Prancis, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita lihat hipotesisnya adalah Paris adalah ibu kota Prancis. Itu benar. Konklusinya 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu juga benar. Ya. Jadi benar, maka implikasinya benar juga, true ya. Nah, karena sebenarnya kalau ditanya kan tidak ada hubungannya Bu antara Paris dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya nggak ada hubungannya ya, tapi implikasi ini benar, tidak ada yang keliru dari pernyataan ini. Ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh bagaimana mengubah proposisi ya atau mengubah kalimat-kalimat pernyataan majemuk ini dalam bentuk proposisi yang berupa implikasi ya. Implikasi tadi apa? Jika P maka Q ya. Nah, yang nomor 1 ya. Nih, es mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Nah, ini kan berarti hipotesisnya adalah es mencair di kutub ya. Konklusinya permukaan air laut naik. Sehingga kita ubah kalau dalam bentuk implikasi, jika es mencair di kutub maka permukaan air laut naik. Ya. Kemudian yang kedua, ya, orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Nah, ini kalau kita mau buat proposisi, maka kita harus temukan dulu hipotesisnya. Ya, hipotesisnya adalah ia diberi ongkos jalan ya, karena jika
ia diberi ongkos jalan, maka ia mau berangkat. Ya, oke, dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan adalah yang nomor 4, ada syarat cukup, ya. Kita kenal ada syarat perlu, kita kenal ada syarat cukup. Tadi kalau pernyataan syarat cukup, ya, agar pom bensin meledak adalah percikan api dari rokok. Ya. Tadi berarti apa? Berarti syarat cukup itu yang sudah frase syarat cukup itu adalah konklusinya, ya. Jadi konklusinya adalah pom bensinnya meledak. Lalu hipotesisnya apa? Hipotesisnya adalah percikan api, ya. Oke. Jadi kalau mau dibuat bentuk implikasi, ya jika air memercik dari rokok, maka pom bensin akan meledak. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mari kita mencoba di sini ya. Mari kita mencoba ya. Ya, mari kita coba ya. Jadi misalkan contoh 3 ini, tunjukkan bahwa implikasi jika P maka Q ekivalen secara logika dengan, nah ini ya, dengan bentuk proposisi majemuk yang ini, non P atau Q. Nah, mari kita coba ya, Tadi tabel kebenaran untuk implikasi dia hanya false apabila yang ini ya, yang baris yang kedua ini. Dia hanya false apabila hipotesisnya true, konklusinya false. Nah, maka yang lain adalah true. Nah, lalu kita buktikan apakah benar ya bahwa bentuk proposisi majemuk ini itu ekivalen secara logika dengan bentuk implikasi ya, bentuk proporsional majemuk bersyarat yang disebut sebagai implikasi. Nah, di sini ada non P or Q ya, berarti kita tentukan dulu non P ya, di sini true berarti non P-nya F ya, dan seterusnya ya. Jika true maka non P-nya F, jika PF maka non P-nya true, dan seterusnya. Kemudian kita lakukan operasi OR ya, OR antara non yang ini ya, yang ini dan yang ini. Nah, operasi OR ya, true or false. Nah, true ya, false or false, false ya. Kemudian or atau ya, kemudian true atau true ya, pasti true ya. Kemudian false atau true, true ya. Oh, ternyata ya benar ya. Jadi bahwa implikasi itu akan ekivalen secara logika dengan proposisi majemuk non P or Q. Gitu ya. Nah, ini boleh diingat-ingat ya, karena nanti akan dipakai ya. Jadi bahwa implikasi jika P maka Q itu akan ekivalen dengan ya, atau tuliskan dengan tidak apa-apa, akan ekivalen dengan non P or Q. Nah, kemudian yang di bawah ini juga diminta untuk menentukan ingkaran atau negasi dari implikasi jika P maka Q ya. Nah, berarti ya diminta untuk mencari negasi dari implikasi jika P maka Q. Nah, ini akan ekivalen dengan apa? Nah, ini kita gunakan di sini hukum Morgan ya. Oke. Jadi karena implikasi itu adalah non P atau Q,
Maka negasinya ya berarti negasi dari non P atau Q. Dan ini kita pakai yang mana hukum Morgan? Kita pakai yang ini. Ya, kita pakai yang ini. Jadi kalau ada negasi, kemudian yang dinegasikan adalah di dalam kurung dua proposisi yang mengalami disjungsi, maka dia akan ekuivalen dengan operasi konjungsi, tetapi masing-masing proposisi yang ada di dalam tanda kurung tadi dinegasikan ya. Oke, berarti ini ya akan ekuivalen dengan non P dan not Q gitu ya. Oke, not P tentunya sama dengan P ya. Oke, jadi ternyata negasi dari implikasi jika P maka Q itu sama dengan P and not Q. Nah, ya.